Oke, selamat pagi semuanya. Saya tadi sangat terinspirasi dan terbakar semangatnya waktu dengar Pak Susanto bicara mengenai Metrodata for Indonesia. Jadi sama-sama Susanto ya Pak ya. Jadi applause sekali lagi untuk Metrodata yang sangat berdedikasi dan benar-benar punya visi yang jelas untuk bagaimana mau mengembangkan Indonesia secara umumnya dan melalui IT khususnya ya Pak ya. Nah, apa yang akan saya sharing selama 15-20 menit ke depan itu saya akan share mengenai view IBM dan pretty much inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Susanto sebelumnya. Bagaimana bahwa era cloud, era mobility, dan istilahnya internet for everything gitu ya Pak ya. Of everything, internet of everything, jadinya memang udah berubah gitu. Dunianya memang udah berubah. Kalau kita lihat bahwa saya sedikit sedikit sharing mengenai apa sih contoh yang lebih real dan apa yang kita terjadi fenomenanya dan nggak cuma di Indonesia, di worldwide juga. Jadi kalau rekan-rekan lihat bahwa kalau saya sedikit meminjam tren yang sempat penyanyi yang sempat terkenal gitu ya, K-pop yang sempat terkenal sekarang masih terkenal juga. Pada saat booming misalnya satu, pasti udah langsung Twitter di mana-mana, Facebook di mana-mana, terus komentar di mana-mana, terus banyak yang meniru gayanya, banyak yang meniru fashionnya gitu. Nah, tadi Pak Susanto sempat bilang bahwa bagaimana kita compete nantinya, bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa compete dan bisa tap into the market. Misalnya bahwa Indonesia sebagai salah satu yang cukup, bukan cukup ya, top 3 adopsi dari pengguna Twitter ataupun Facebook di dunia, gimana perusahaan-perusahaan Indonesia itu bisa mengcapture peluang ini. Di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia itu juga bisa understand consumernya itu lebih cepat. Nggak lagi nunggu tren dari penjualan udah mulai naik, tapi mungkin kicauan dari Twitter sama Facebook itu udah bisa mengindikasikan sesuatu gitu. Nah, kalau saya ngambil contoh back to hal ini gitu ya. Jadi bisa jadi saya cuma mengambil contoh bukan tepat sekali misalnya. Mungkin dengan adanya K-pop ini buat suatu perusahaan retailer bisa jadi atau fashion designer ataupun yang menjual pakaian, bahwa jas lagi itu nggak lagi cuman sekedar warna hitam atau abu-abu atau lagi yang laku cuman warna-warna yang normal aja gitu. Tapi mungkin tren yang baru adalah jas itu adalah jas yang warna-warni, even buat pria gitu ya. Jadi bagaimana suatu perusahaan retailer atau perusahaan yang bergerak di bidang fashion itu tanggap langsung bagaimana fenomena yang bergerak dan cepat mengadopsi marketnya. Bagaimana kemudian misalnya trennya, sekarang gaya-gayaan semua udah pakai kacamata hitam misalnya. Jadi apa yang kita lihat bahwa dari sisi sosial media berinteraksinya seperti apa, secepat apa perusahaan kita bisa menangkap dan membaca indikasi di lapangan melalui nggak cuma lagi sekedar market research, nunggu hasil penjualan gitu, nunggu feedback dari sales report, tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi sebelum itu. Nah, kita juga melihat bahwa end user customer kita sebagai consumer tadi Pak Susanto juga udah bilang bahwa demand-nya kita juga bertambah. Berapa banyak dari kita itu pada saat kita sebagai consumer terhadap satu produk, kita pengen dikenal secara personal. Pada saat kita misalnya, tadi Pak Susanto kalau saya picking up dari sisi mengenai hotel check out atau check in misalnya. Nggak cuma sekedar convenience time, bagaimana dengan teknologi bisa membuat kita lebih cepat dan produktif. Tapi bagaimana seandainya kalau si hotel itu bisa kenal Gunawan Susanto secara lebih personal. Preference view apa yang saya suka kalau saya selalu check in di hotel misalnya di suatu kota. Ada privilege khusus ataupun mungkin permintaan khusus mengenai dietary saya misalnya untuk suatu kebutuhan untuk
pada saat saya staying di satu kota. Nah, data dan informasi itu kan penting. Jadi bagaimana kita merasa bahwa dengan kita dikenal lebih dekat oleh si penyedia produk yang kita beli, baik itu jasanya ataupun produknya, itu akan membuat kita akan lebih senang. Jadi lebih privilege, lebih individual. Transparansi itu juga diperlukan. Kemudian kita juga melihat bahwa relationship-nya itu nggak cuma sekedar kalau dulu merasanya bahwa consumer itu sangat jauh gitu ya. Kalau saya mengambil contoh, saya penggemar sports juga. Salah satu sports misalnya kita menggunakan salah satu merek sepatu gitu ya. Kalau dulu perusahaan sepatu itu mungkin memproduksi sepatunya melihatnya adalah yang penting saya memproduksi sepatu, warna tertentu, model tertentu, massive production dan that's it. Tapi realize gak sekarang itu perusahaan tersebut udah mulai menggali data dari kita. Jadi mulai dari sepatunya ada sensornya, kemudian dibikinin software untuk supaya bisa diukur kita menggunakan larinya seperti apa, trennya berapa lama, mulai ada gelangnya dan segala macam. Itu collection dari data. Bagian dari service, betul kita jadi lebih nyaman, tapi itu bagian dari collection data untuk mengenal kita lebih personal. Sehingga kalau dulu kita lebih di drive untuk beli sepatu misalnya nunggu sampai sepatunya sudah nggak kepake, tapi sekarang mungkin udah ditawarkan untuk hal-hal yang lain. Kalau misalnya ditawarkan untuk setelah misalnya lari 10.000 kilometer, ditawarkan untuk misalnya beli kaos kakinya, untuk cross selling. Ditawarkan untuk misalnya kalau misalnya Pak Gunawan udah lari 10.000 kilometer, tunjukin ini udah sampai mana, ada indikatornya, bisa beli kaos kaki dan perlengkapan sports gear yang lain dengan diskon 20-30% additional discount misalnya. Hal itu kan akan membuat perusahaan tersebut itu kenal pelanggannya itu langsung, nggak cuma sekedar mereka melihat pelanggannya semua sama, tapi masif satu persatu individual, tapi makin tajam, makin bisa cross selling. Nah, dan servisnya itu pun juga jadi makin baik dan loyalitas terhadap mereknya juga jadi lebih tinggi. Nah, itu yang kita lihat bahwa fenomena itu juga makin kerasa gitu ya. Dan ini nggak cuma berlaku untuk business to consumer, business to business, to some extent itu juga udah seperti itu. Kita juga masih harus bisa melihat bahwa fenomena ini akan terus maju. Dan yang Internet of Everything-nya itu benar sekali. Dan ini fakta dan data yang kita juga bisa sharing bahwa apa yang kita generate data yang selama 2 hari itu tuh cuma 2 hari kita mengenerate data itu yang lebih dari data yang dilakukan selama 2003. Jadi sepanjang tahun datanya dibandingkan 2 hari kalau sekarang itu udah kalah data tahun 2003. Dan eksponensial itu tambah terus. Dan 80%, ada yang bilang 90% dari data itu semuanya unstructured. Nggak cuma lagi data yang structured berupa ERP data ataupun transaction data yang ada di dalam aplikasi doang, tapi datanya itu unstructured. Bisa berupa foto, bisa berupa Twitter message ataupun Facebook, whatever. Nah, over 1 billion tweets dalam 3 hari dan 5 million thread events yang di clock every day. Jadi itu kalau ngelihat bahwa dan ini tuh trennya nggak akan turun. Dan kalau dari chart yang Anda lihat, kita tuh di 2013 itu baru di tengah-tengahnya. Kita baru di tengah-tengahnya. Kalau dilihat lagi data yang enterprise datanya yang biru gelap itu paling cuman sekitar 15-20% atau 25% dari total data yang akan terjadi. Jadi by 2015 data itu akan lebih banyak dari sosial media, voice over IP, dari sensors dan devices yang kemudian diambil. Salah satu contohnya misalnya gini, saya kalau mengambil contoh lonjakan data, mungkin kita belum ya. Tapi kalau di luar negeri, smarter grid untuk power grid, meteran listrik. Meteran listrik di kita kadang kalau masih tradisional, kita tuh masih datang orang dari PLN-nya ngecek meterannya, ya.
Kalau di luar negeri yang udah semata power grid seperti itu, mereka meterannya udah meteran yang otomatis. Datanya yang tadinya diambil oleh si perusahaan listrik cuman 1 kali dalam sebulan, sekarang itu nggak lagi sekali sebulan. Bisa tiap 3 menit itu ngirim data balik. Bisa nggak usah tiap 3 menit lah, tiap 1 jam. Can you imagine kalau data yang diambil 1 dalam sebulan dibandingkan dengan data yang diambil 1 per jam at one moment. Dengan seperti itu misalnya si perusahaan listrik itu bisa mengadvise konsumernya. Kalau selama penggunaan listrik selama 1 hari dan behaviornya udah selama sebulan 2 bulan diperhatikan, bisa dikirimin bukan cuma billing tapi bisa dikirimin advice bagaimana penggunaan listriknya. Untuk supaya lebih hemat. Supaya lebih hemat billingnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lihat fenomenanya ada di lapangan. Dan ini IBM itu udah melakukan beberapa kali binual tiap 2 tahun sekali kita melakukan CEO study terhadap para CEO dan recently di 2012 kita lakukan terhadap 1.600 companies across the world dari 18 industries. Dan fenomena yang menarik baru pertama kali di tahun lalu kita mendapatkan data bahwa 71% dari CEO itu mengidentifikasi bahwa technology change itu tuh penting. Technology change itu penting. CEO udah mulai berasa bahwa IT itu bukan lagi cuman sekedar istilahnya tuh keeping the lights on, cuman sekedar yang penting supporting aja supaya transaksinya ada. Berapa banyak, saya kemarin baru beberapa hari yang lalu sempat breakfast dengan meeting dengan salah satu CIO. Kemudian CIO-nya dibilang gini, saya kemarin baru aja dipanggil sama CEO-nya. CEO saya bilang begini, sistemnya kita bagaimana untuk udah bisa cloud? Bagaimana adopsinya kita untuk mobility? Dan istilahnya CIO-nya itu sharing gini bahwa ini kayaknya CEO-nya abis golf sama teman-temannya. Kemudian teman-temannya ada yang bilang, perusahaan gue udah bisa begini loh gitu. Udah bisa aplikasinya udah bisa diakses, yang di approve-nya kayak tadi Pak Susanto bilang udah lewat online gitu. Nah, para CEO sadar atau nggak sadar, sekarang berapa banyak dari CEO kita, business people-nya itu udah lagi nggak gaptek. Ya paling nggak udah pakai smartphone semua lah pastinya ya. Dan mereka suddenly merasa bahwa I'm a technology person gitu. Dan para CEO ini juga akan merasa bahwa our technology must be cool, right? Jadi dia akan menanyakan juga ke rekan-rekan yang di ruangan ini strateginya tuh apa. Itu satu. Fenomena yang berikutnya yang lebih sering yang saya temuin adalah gini. Business people atau CEO ataupun COO pasti mintanya bahwa oke, kita ada inisiatif bisnis baru. IT siapin 3 bulan max. 3 bulan saya ngambil asumsi yang biasa. Rata-rata kalau nanya CEO ataupun nanya yang COO-nya, maunya berapa? 1 bulan. Kalau bisa sekarang. Pertanyaannya adalah apa? IT-nya siap nggak? IT-nya siap nggak? IT-nya siap nggak pada saat suddenly diminta, oke, can you provide me the service now? Kalau ada suatu bisnis inisiatif yang baru. Fenomena yang terjadi adalah, terlepas bahwa CEO mengharapkan seperti itu, kita juga melihat bahwa budget IT lebih dari 50% perusahaan, ini worldwide ya, bahwa budgetnya itu lebih banyak dipakai untuk operation dan maintenance. Nggak banyak budget itu dipakai untuk new project. Padahal diminta sama bosnya, sama CEO-nya, inisiatif baru. Tapi tetap aja, budgetnya ditambahin nggak? Enggak, budgetnya malah diturunin. Nggak usah budget diturunin, budget ditetapin aja. Namanya teknologi, spendingnya banyak kan dolar. Rupiahnya kita udah terdepresiasi berapa persen? Kuartal 4 aja spendingnya, udah pasti rekan-rekan IT merasa bahwa harus potong budget alokasinya 15-20%. Itu pun cuma karena depresiasi rupiah, ya kan? Nah, nggak banyak dari sisi klien kita yang merasa bahwa mereka harus punya flexibility itu. Nah, karena waktunya saya nggak banyak,
Saya akan lebih ngelihatnya gini, dunianya tuh udah berubah, dunianya berubah. Kita ngelihat bahwa mulai dari device itu dari tadinya misalnya kita cuman pakai komputer, cuman pakai PC, kemudian berubah jadi laptop, perubahannya sekarang udah smartphone, tablet, operating sistemnya juga udah macam-macam. Koneksinya, guess what? Tadinya kita cuman minta koneksinya itu berupa lewat PC, sekarang bosnya kalau udah ganti smartphone yang tadinya Android, ganti iOS atau kebalikan iOS menjadi Android, terus tiba-tiba minta punya akses terhadap sistemnya. IT-nya siap nggak? Nah, anggaplah siap, dikoneknya cepat. Security-nya siap nggak? Yang tadi disampaikan Pak Susanto bahwa salesnya harus 7 detik, betul. Kayak racing di Formula One. Tapi kita harus siap, IT-nya harus siap. Kita ngeliat bahwa device-nya berubah, datanya berubah dari structured menjadi unstructured, kemudian workload-nya yang dari sisi aplikasinya juga udah macam-macam. Kita ngeliat bahwa infrastructure juga udah mulai going ke cloud. Kita lihat proprietary standard itu juga ke open innovation. Saya akan cerita sedikit kenapa pentingnya open innovation. Kemudian program systems menjadi learning systems. Tujuannya apa? Kalau Anda lihat di mana-mana, kemarin saya sempat baca di salah satu media elektronik, berita di media elektronik bahwa salah satu produser kulkas dan mesin cuci dan lain-lain itu udah memproduksi yang namanya smart device juga buat mereka. Betul nggak? Saya nggak mau nyebut mereknya, bukan jualan. Tapi Anda bisa melihat bahwa kita di mana-mana itu nggak di simple mesin cuci ataupun kulkas saja udah mulai dipasangin teknologi untuk bisa lebih pinter. AC aja udah bisa lebih pinter ngikutin supaya energinya lebih rendah gitu. Nah, akan lebih banyak itu juga yang terjadi di dunia IT, apalagi kita yang di IT yang harusnya mendrive teknologi. Jadi dari sisi IBM melihatnya bahwa tren dari teknologinya itu sendiri harus kita lihat bahwa inovasi dan IT value akan drive dari explosion dari data. Itu udah pasti. Infrastruktur teknologinya harus disiapkan untuk itu. Kedua, IT-nya tuh walaupun mengantisipasi pertumbuhan yang tinggi harus simple, adaptable, sama harus bisa dioptimize untuk workload-workload yang baru. Nggak cuma workload yang lama. Yang ketiga yang nggak kalah penting itu open collaboration dan enable integration. Karena apa? Inovasinya itu akan berangkat dari banyak sisi. Nggak cuma dari dominasi satu playernya aja. Tapi akan sangat optimum dengan bekerja sama dengan satu dengan yang lainnya, best of breed dari setiap areanya. Saya nggak akan go through lebih detail, tapi kita punya teknologinya untuk di masing-masing itu. Kita punya flash systems, nanti power technology, isi tiers untuk mendukung ke arah big data. Kita punya platform computing, smart cloud, dan flex systems dan yang lain-lainnya. Itu Anda bisa lihat nanti di track sessions yang untuk lebih details. Waktu saya cuma tinggal 2 menit, saya akan skip yang ini. Intinya gini, teman-teman udah pasti akan dengar istilah big data itu akan makin sering. Udah pasti udah dengerin. Cuman pertanyaannya adalah para CIO di sini ataupun IT manager di sini akan mempertanyakan sama dengan cloud awalnya. Apa sih big data sebenarnya? Ya. Anda bisa dengar di track-tracknya yang di-sharing sama Metro Data hari ini mengenai analytics itu seperti apa yang harus disiapin. Sebenarnya what is all about the big data, apakah benar-benar harus punya storage atau punya data, mengantisipasi data yang katanya sampai zettabytes seperti itu ya. Kemudian another buzzword untuk rekan-rekan di sini, software defined bla bla bla, you name it. Semua pasti akan ngomong seperti itu, tapi poinnya adalah software defined environment itu baik itu hardware, server, network, segala macam itu cuma just another trend di IT dan trust me, Anda jangan sampai bingung mengenai hal itu, tapi poinnya adalah bagaimana kita mencoba untuk bisa membuat lebih simple, lebih dinamis dengan mendobrak keterbatasan dari cuman sekedar building block dari hardware-nya doang. Tapi kita melihat dari sisi kalau selama udah dibikin jadi software defined itu akan membuat kita lebih fleksibel, ya, lebih bisa fleksibel dan lebih bisa optimize resources-nya kita. Nah, pentingnya open source dan standar communities itu adalah supaya bisa satu teknologi dengan yang lain itu berbicara.
Jadi IBM tuh investing a lot untuk bisa teknologinya kita juga berbicara dengan yang lain-lainnya. Ya. My two last slides adalah saya bilang mau sharing di hari ini adalah bahwa ini 70% dari IT budget itu adalah untuk operation sama maintenance gitu ya. Jadi kita lihat bahwa kalau yang namanya mau cut budget, teman-teman yang di sini mau cut budget, cloud udah pasti deh. Anda minimal udah pasti milih untuk virtualisasi ya. Jadi udah pasti ngomongin virtualisasi, consolidation itu going ke cloud. Baik itu cloudnya itu mau di public cloud ataupun private cloud, kita melihat trennya itu lebih banyak private cloud dan hybrid. Kemudian siapin environment-nya untuk bisa big data. Big data itu nggak cuma sekedar ngomongin soal harus punya storage yang yang hardware-nya itu harus seluas ruangan ini untuk bisa menampung data, nggak cuma itu. Keep an eye on that one. Yang jangan dilupakan adalah apa? Security. Security itu penting. Jadi security itu menjadi salah satu yang untuk bisa kita protect dan reduce risk. Nggak cuma dari sisi security dari attack di luar, tapi bagaimana kita juga punya SOP yang baik di dalam satu perusahaan. Nah, IBM kita punya platform mulai dari mainframe, power systems, pure system, system X, dan storage. Intinya tuh kita mendesain teknologinya kita untuk bisa cloud ready, data ready, dan security ready. Itu message-nya smarter computing-nya kita artinya bahwa data center yang ataupun infrastructure yang smarter computing itu harus bisa mengantisipasi cloud ready, data ready, security ready, dan kita juga melihat bahwa teman-teman tuh harus aware bahwa 3 hal yang juga diperhatikan adalah big datanya, design for big data untuk bisa scalable, mulai dari yang kecil, software define environment-nya mulai dari yang bisa di-optimize, di-virtualize, dan yang paling penting dan selain itu yang penting juga adalah open dan kolaboratif. Jadi rekan-rekan di sini akan mendengarkan lebih banyak dari expert yang lain, bagaimana untuk bisa lebih detailsnya. Saya sharing mengenai view-nya IBM, mengenai tren teknologinya seperti apa, dan arahannya akan dibawa kemana. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan semuanya, supaya bisa stay tune juga di session yang track-track yang berikutnya, untuk bisa benar-benar mengimplementasikan apa sih yang diperlukan. Saya mencoba memberikan framework yang lebih dari sisi view-nya IBM. Thank you semuanya, selamat pagi.